Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan, semoga hari ini berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Alhamdulillah di pagi hari ini, di tengah kesibukan beliau yang luar biasa dahsyat, ini narasumber Faiz di pagi hari ini luar biasa, masih bisa hadir dan menyempatkan untuk sama-sama ngobrol di studio podcast Las Harfa. Langsung saja kan Faiz perkenalkan narasumber di pagi hari ini luar biasa. Beliau adalah Friska Septianti Lintang, sarjana ekonomi, founder Cafe Teras Bambu, kemudian juga owner The Friska Bakery dan juga ketua lembaga Pusat Data Strategis. Assalamualaikum Teh Friska. Waalaikumsalam Kang Faiz. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Terima kasih sudah mau hadir di podcast Las Harfa, ngobrol-ngobrol bareng Faiz di sini. Iya, sama-sama saya juga terima kasih. Mungkin bisa disapa-sapa dulu Teh. Boleh. Assalamualaikum sahabat Harapan. Siap, yes. Tapi sebelumnya Faiz mengajak untuk teman-teman semua sahabat harapan follow ya di semua sosial media Las Harfa, di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, Las Harapan Duafa. Teh Friska, kalau Faiz lihat perjalanan hidup seorang Friska ini kan luar biasa. Organisasi iya, pengusaha iya. Sebelum ngobrol banyak soal bisnis yang saat ini Teh Friska geluti ya, Faiz pengen milih-milih lebih enak di organisasi atau di usaha. Lebih enak di mana ya? Sebenarnya dua-duanya itu adalah satu kesatuan. Yes. Kalau buat saya pribadi, ketika kita bergelut di dunia usaha, kita juga perlu belajar di dunia organisasi. Yes. Karena kan untuk bisa menjalankan sebuah usaha itu kita perlu belajar. Yes. Ritme alurnya itu kan ada di organisasi. Betul. Itu. Siap. Jadi kalau pertanyaan Faiz milih organisasi atau milih menjadi seorang pengusaha, bukan pilihan ya? Bukan pilihan, satu kesatuan ya. Itu satu kesatuan sebenarnya. Walaupun dalam konteks banyak juga orang yang mereka pengusaha tapi mereka tidak berorganisasi. Mungkin itu lebih kepada sosok yang mereka tuh hanya ingin di balik layar. Yes. Biasanya balik lagi ke karakter daripada seorang pengusaha ataupun organisasi tersebut. Gitu. Kalau seorang pengusaha, insya Allah dia pasti sudah bisa menggeluti bidang organisasi. Yes. Tapi belum tentu sebaliknya. Itu. Siap. Ini muter-muter ya. Udah cocok kayaknya nih. Gitu. Siap, artinya kalau pertanyaan Faiz soal organisasi kan Teh Friska dari semenjak sekolah kemudian kuliah gitu kan sudah aktif di organisasi dan akhirnya kemudian sekarang menjadi seorang pengusaha. Kenapa suka banget dengan organisasi Teh Friska? Mungkin itu adalah salah satu bakat yang terpendam ataupun naluri happy-nya Friska. Itu senang gitu loh, bergaul dengan banyak orang gitu kan, ketemu orang baru dan belajar bisa bersama-sama itu tuh memang sesuatu hal yang respect saya kan. Kita setiap orang itu punya karakter masing-masing. Betul. Saya dari SD, kebetulan SD saya dulu di Jakarta itu sudah belajar yang namanya OSIS. Siap. Dari gitu. SD? Dari SD. Jadi saya juga nggak tahu karakter saya yang senang tampil, senang bisa explore, itu mungkin bisa dibilang dari TK. Yes. Guru TK saya bilang, saya tuh anak yang senang tampil. Berarti waktu TK segini ya? Dari sana. Jadi dari karakter pribadi saya mungkin dari kecil itu yang menonjol secara tidak langsung bertahap step demi step, dan dari kehidupan saya yang walaupun dari mulai sekolah, rumah tangga dan lain-lain, karena karakter diri saya yang seperti itu, otomatis diri saya mencari hal yang saya tuh habitnya senang di mana, dan diciptakan oleh diri saya sendiri, maka saya ada di posisi tengah-tengah itu. Siap. Jadi memang dari TK, SD dan seterusnya sudah suka banget dengan organisasi. Itu senang karena buat saya itu adalah suatu challenge. Saya senang aja gitu ketika misal waktu dulu tuh kecil itu SD, oh begini tuh caranya memimpin. Terus oh begini loh caranya kita tampil di tengah-tengah, tapi tampil di tengah-tengah itu, di tengah-tengah banyak orang, bukan kita tampil dengan sesuatu hal yang kalau orang kan dulu, kalau kita di sekolah kata guru saya hanya ada dua orang dikenal. Satu sama yang paling bodoh, paling nakal, paling gitu kan. nakal. Yang kedua paling pintar. Paling pintar. Untungnya yang paling pintar ya Teh. Amin, semoga.
Jadi saya tuh membuat, kalau saya gini, di kelas juga dibilang paling pintar, enggak. Jadi saya harus punya value yang saya bisa, saya ingin dikenal, tapi saya ingin kenal yang baik. Siap. Jadi itu aja sih Charles. Jadi bahkan dari dulu pun sebelum kata-kata viral itu muncul udah pengen dikenal dari dulu ya Teh Friska ya. Tapi dikenal sebagai apa? Kayaknya itu masih zaman sekolah kan, setiap anak muda itu punya, mereka ingin eksistensi. Yes. Nah, tapi saya tuh mencoba sesuatu hal eksistensi yang lain gitu loh. Tapi ternyata balik lagi eksistensi itu sebenarnya bukan dari saya ingin, tapi memang karena karakter saya sudah demikian. Siap, ini luar biasa teman-teman. SD di Jakarta, kemudian SMP di Asyafi'iyah di Jakarta juga. Di Banten udah berapa lama Teh artinya? Saya di Banten ini mungkin untuk tinggal itu pas saya SMA kelas 2 itu di Menes pertama. Saya lulus ya di Matlal Anwar. Saya bersekolah di sana sampai lulus, alhamdulillah. Saya langsung menikah. Siap. Allah memberikan jodoh yang cepat mungkin untuk saya. Lulus SMA saya menikah, sudah berumah tangga. Tapi di sana alhamdulillah tidak menutup ruang untuk saya belajar. Suami saya sangat mendukung penuh peran saya gitu, dan alhamdulillah suatu hal yang buat saya sih ternyata rumah tangga tidak menutup ruang kita untuk kita bisa. Artinya di Banten sudah hampir 20 tahun ya Teh, lebih? Mungkin kalau 20 tahun udah belum ya, saya 2000 mungkin baru akan belum, kalau 20 tahun belum. Siap ya. Artinya kan kalau udah lama di Banten, jangan kan hampir puluhan tahun ya, mungkin kadang yang baru 3-4 bulan aja di Banten udah kebal sih Teh sama benda-benda tajam kayak golok. Oh gitu, iya, suka makan balok kan. Ya, kita tim kreatif dari Las Harfa Podcast ini sudah menyiapkan alat-alat itu sih. Ada golok, pisau, dan teman-temannya. Kira-kira mau coba sekarang? Wah, debus tuh ya. Kan udah lama di Banten. Oh iya, saya sih biasanya kebalnya makannya balok. Itu. Jadi kamu coba nih. Saya kalau makan untuk kalau rotan mungkin suka ya, rebung kan. Terus makan balok saya suka. Tapi kalau coba makan beling, paku belum. Ya. Siap. Jadi nggak mau dicoba nih ya? Boleh dicoba kalau sekarang berarti KTP-nya bukan Banten nih. Oh, Banten. KTP-nya belum Banten, soalnya belum berani makan paku, makan beling. Oh, kalau paku suka. Paku makan. Paku beling belum, kalau beling. Tapi ngomongin soal debus, seni tradisional Banten yang sangat melegenda. Ini kita agak menyamping dari tema ya. Tradisional yang sangat melegenda di Banten. Bahkan kalau kita keluar dari luar provinsi Banten, misalkan kayak ke Jawa Timur aja atau ke Jawa Tengah, dari mana? Dari Banten, debus ya. Kalau Teh Friska melihatnya seperti apa sih seni tradisional debus ini? Kalau saya sih melihat debus itu adalah suatu seni kearifan lokal ya, yang kita tidak bisa. Misalkan ada orang yang, itu kan misalkan animisme, atau kalau saya bukan. Cuma kan tergantung dari si orang itu menggunakan, ya kan, yang namanya debus ini untuk hal negatif atau positif. Jadi buat saya sih nggak masalah, itu adalah sebuah kekayaan budaya yang harus dipertahankan untuk Banten. Sudah pernah menyaksikan berapa kali Teh debus? Saya dulu yang paling ekstrim, terus terang ya, waktu saya sekolah di Menes, saya waktu baru pindah dari Jakarta, saya di Menes, itu ada yang namanya kawadanan, yang di alun-alun Menes. Nah, jadi di sana selalu ada pentas seni. Ketika diadakan acara-acara daerah, itu sering sekali pemerintah mengadakan di kawadanan. Nah, pada saat itu saya ada kegiatan pramuka di sana. Saya lihat itu kelompok banyak banget orang pakai truk kan pas turun, bawa bayi-bayi. Itu yang paling ekstrim yang pernah saya lihat. Saya dari situ belum pernah lagi melihat se-ekstrim itu. Itu orang bayi beneran. Bayi anaknya itu sampai dipotong. Itu saya dari sana saya nggak mau lihat-lihat kayak sampai sekarang. Itu dipotong, dia potong lidah, potong tangan. Itu dari situ, kenapa harus seperti ini? Entah kalau dicontoh sama orang, misalkan anak kecil yang dia belajar, ternyata bisa dipotong, balik lagi kayak Tom and Jerry kan, kalau ditonton sama anak kecil yang dia tanpa dikasih wawasan. Kayak Smackdown dulu ya. Nah itu sempet kan orang Smackdown ternyata jadi celaka itu. Berarti kata saya ini tontonan yang harus ada didampingi oleh orang tua. Jadi pernah menyaksikan se-ekstrim itu ya Teh? Pernah. Tapi terus terang kalau untuk bayi kayaknya Faiz selama hampir 20 tahun di Banten mungkin belum bukan bayi ya, anak batita kali ya, batita 1 tahun, 1 tahun 2 tahun orang digendong, itu tuh belum bisa jalan gitu ya Teh? Belum, itu dan buat saya, aduh, dan anaknya nggak kenapa-napa, balik lagi biasa aja gitu. Setelah selesai itu sakti banget Banten ya emang. Itu hal yang paling ekstrim, itu di Kawadanan saya nonton, dan belum pernah saya lihat se-ekstrim itu lagi. Siap. Artinya memang sebuah kearifan lokal yang tergantung kita memandang dari sudut pandang mana ya Teh. Kalau memang kita menganggap sebagai kearifan lokal ya, tapi kalau memang itu dianggap sebagai buat keren-kerenan, buat gegean, kayaknya enggak ini juga Teh ya. Ya karena kan kalau kita lihat ya,
unsur daripada hal itu, kalau kita lihat dari, ini ngomongnya luas lagi nih. Kalau kata pesulap merah, itu sebenarnya kan adalah intrik. Oke deh, kalau misalnya ketika itu memang hanya sekedar intrik, kecepatan tangan, itu masih bisa kita terima gitu. Tapi kalau misalkan itu sebuah hal yang misalkan kita menggunakan sihir, ya, ataupun kita menggunakan hal-hal, buat saya sih itu khawatir nanti merusak akidah tadi, gitu. Karena kita menggunakan makhluk lain di luar alam manusia. Ini sebagai hiburan aja Teh. Iya, hiburan dan kearifan lokal. Teh, balik lagi soal ke aktivitas yang saat ini Teh Friska jalani sebagai founder dari Teras Bambu, kemudian juga owner dari The Friska Cake Bakery ya, kemudian juga di pusat data strategis. Ini Faiz pengen ngomongin Teras Bambunya dulu nih. Boleh. Kalau Faiz lihat kan Teras Bambu sebuah tempat nongkrong atau kafe di Serang yang belum lama banget gitu ya. Artinya kan belum lama ada di kota Serang, tapi kok eksis banget ini Teh. Oh gitu. Hampir tiap pekan mungkin atau tiap hari ini kegiatan-kegiatan tuh banyak banget diadain di sana. Sebenarnya apa sih yang pengen diinformasikan ke masyarakat bahwa Teras Bambu ini apa sebenarnya yang pengen nih Friska sampaikan? Alhamdulillah ya, untuk Teras Bambu adalah di sana ruang saya untuk banyak bermimpi awalnya. Karena Teras Bambu itu sendiri di teras kan, teras yang arti namanya, dan bambu itu memiliki filosofi yang luar biasa buat saya. Jadi bukan hanya sekedar saya namain bambu, tapi di sana ada doa dan juga ada filosofi mimpi yang ingin dicapai. Kalau kita lihat belajar filosofi bambu kan mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, filosofi bambu seperti apa. Di sana adalah muncul dari, mungkin kalau kita bisa lihat pandemi yang sudah seperti Kang Faiz cerita, pandemi itu kan menghantam kita semua. Semua sektor itu semua. Aduh, sampai saya sendiri. Tapi buat saya gini, karena saya sebagai seorang muslimah, saya punya Allah gitu kan, saya cuma berkeyakinan Allah itu maha baik kok gitu. Adapun persoalan hidup ini tidak ada masalah yang tanpa solusi. Betul. Jadi saya pas dari hal itu saya merenung di Teras Bambu di CSD itu, saya hanya berpikir berkesimpulan bahwa hidup kita ke depan itu tidak lagi bisa mengandalkan yang namanya ijazah. Sepakat. Itu. Saya hanya berpikir ke sana, dan saya ada satu ketika, karena ijazah menandakan kita pernah sekolah, itu bukan pernah berpikir. Kalau kata Bang Rocky, Bang Rocky Gerung ya. Iya. Lanjut. Jadi pada saat itu saya hanya berpikir, aduh gimana nih nasib adik-adik, karena sebelumnya pun sebelum pandemi saya sudah sering berkegiatan di CSD ini untuk di dunia pendidikan, lebih kepada segmennya anak-anak muda. Karena buat saya anak-anak muda tuh lebih enak untuk diajak sharing yang mereka masih polos untuk menentukan jalan hidup mereka. Saya hanya ingin mereka itu tepat ketika mereka mengambil langkah menjadi manusia dewasa, dan jangan sampai salah pilih. Karena ketika sudah salah pilih, mereka kasihan harus memulainya lagi jauh. Nah, jadi saya lebih kepada kasih semacam stimulus pelatihan keliling yang itu dilakukan oleh saya dan teman-teman di CSD saat itu tahun 2016-17 lah, kita kasih semacam pelatihan ESQ free ke sekolah-sekolah kita tawarkan. Cuma kita belum berlanjut sampai ke banyak sekolah karena kita satu waktu. Yang kedua karena kita mendanai itu semua dengan pribadi kantor kita sendiri. Gitu. Jadi dan kesibukan itu ya, setelah dari sana pandemi kan, gak lama saya kerja pandemi, setelah pandemi baru saya semakin dong, ini anak muda ke depan Indonesia bangsanya mau kemana? Sampai suami saya bilang, ngapain mikirin anak bangsa Indonesia? Itu. Akhirnya dari sana saya cuma apa yang saya bisa lakukan, saya coba saya bertemu dengan adik-adik muda karena saya senang. Untuk kalau orang bilang kiatnya untuk awet muda apa sih? Kalau saya banyak berkumpul dengan anak muda. Kan pakai skincare ya Teh ya? Oh, itu. Walaupun tetap ditunjang harus tetap pakai skincare ya? Itu kan pendukung. Faktor utamanya anak-anak muda itu. Ini banyak yang nanya, Teh Friska skincare-nya apa sih? Nggak usah dijawab ya Teh. Oh gitu. Siap. Itu artinya kalau tadi kan sempat juga Teh Friska mengatakan bahwa suka banget dengan anak-anak muda. Itu kenapa Teh suka banget dengan anak-anak? Apakah mereka punya semangat yang masih luar biasa atau seperti apa Teh? Karena semangat mereka ya yang saya senang. Karena ketika kita sudah bicara dengan orang yang sudah lulus kuliah, mereka sudah punya cara pandang ataupun sudah punya mimpi yang mungkin
sudah terbentuk. Tapi ketika misalkan usia mereka dari SMA sampai dia masih kuliah, dan banyak juga sih yang orang mereka kuliah setelah lulus kuliah mereka masih bingung. Tapi di sini saya lebih kepada ambil semangat mereka dan coba mengarahkan, memberi sharing kehidupan, pengalaman saya. Sekarang saya tidak merasa diri saya pintar karena banyak juga ternyata anak muda yang luar biasa di luar sana yang pemikirannya sudah jauh, yang dilakukan sudah banyak daripada saya. Nah, tapi di sini saya hanya ingin mengumpulkan, kita kembali lagi ke pola-pola lama yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia dulu. Karena kan kalau kita ngomong Indonesia kayaknya jauh banget gitu ya. Siapa saya gitu. Tapi akhirnya kita ngobrol, sharing-sharing dengan beberapa adik-adik di komunitas gitu kan. Di Kota Serang khususnya, Banten juga, saya silaturahmi dan ngobrol dengan mereka. Saya melihat mereka ini sosialnya bagus, tapi setidaknya mereka harus juga awareness terkait tentang kehidupan mereka di masyarakat datang. Pribadi. Kan gini, orang itu bisa semangat untuk sosial kalau isi kantong pribadinya sudah terpenuhi. Itu kalau udah dewasa. Kalau masih anak muda kan dia mau punya uang atau yang penting gue masih jiwanya kan gue kerjain aja nih, gue ikut aja, gak mikirin tentang pribadi. Tapi kan ada satu momen dan masa mereka nanti harus memikirkan pribadi mereka, keluarga. Gitu. Akhirnya saya bilang gini, teman-teman apapun backgroundnya harus usaha. Nah, mau nggak kira-kira adik-adik muda di sini belajar untuk usaha? Saya kan gini, saya ingat dari kisahnya Nabi Muhammad saat dia pergi ke Mekah. Tugas kita manusia itu bukan untuk merubah, tapi kita menjalani. Waktu pas Nabi Muhammad di Mekah mendapatkan amanah dari Allah untuk mengislamkan kota Mekah, beliau bersedih. Datanglah Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya tugasmu bukan untuk merubah, mengislamkan mereka semua, bukan. Karena kan apa kapasitas saya, kata Nabi Muhammad, karena saya hanyalah sebagai Rasul yang diutus sama Allah untuk bisa merubah. Nah, dari situ saya dapat petik pelajaran bahwa tugas kita manusia itu bukan untuk berubah, adalah menjalani. Adapun hasil urusan Allah. Nah, jadi saya dengan tekad Bismillahi tawakkaltu 'alallah untuk membuka teras bambu untuk bersama-sama belajar untuk dunia perekonomian. Luar biasa. Tugas kita hanya berusaha, hasil biar Allah yang menentukan. Itu dia. Berusaha. Bukan hasil ya. Bukan hasil, tapi kan yang paling penting di sini adalah gimana caranya untuk bisa menjaga supaya kita tetap di posisi mau usaha. Kita harus buat wadah, bentuk itulah kenapa saya buka forum, karena kalau saya mengandalkan orang lain untuk bisa melakukan hal yang serupa belum tentu. Akhirnya saya alhamdulillah Allah menitipkan ruang di teras bambu itu, halaman walaupun ya nggak terlalu besar, kecil, sederhana, walaupun hanya di teras bambu ya. Tapi semoga itu menjadi wadah buat teman-teman bisa saling belajar, saling support untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Karena memang teras bambu ini rumah untuk semua orang gitu ya. Rumah untuk semua teman-teman yang bergabung di berbagai macam komunitas bisa langsung datang ke teras bambu berdiskusi dan lain sebagainya. Biasanya kalau anak-anak muda tuh suka banget diskusi dan lain sebagainya. Dalam waktu dekat mau ngapain lagi nih Teh teras bambu? Dalam waktu dekat sih kita sedang berproses untuk isahnya pengembangan ya, pengembangan usaha adik-adik yang alhamdulillah mereka mungkin bisa dikatakan 80% pelaku usaha yang ada di teras bambu walaupun hanya beberapa orang, tapi mereka adalah pelaku usaha yang dari nol. Mereka dari yang belum mengerti, alhamdulillah sekarang mereka sudah proses mengerti dan punya brand. Nah, ini yang sekarang kita jajaki adalah pengembangan usaha teman-teman di teras bambu. Yang kedua adalah tentang segmen untuk belajar kita di dunia edukasi. Edukasinya apa? Dengan berpartner dengan berbagai komunitas yang bergerak di bidang edukasi, kayak misalkan mereka ingin menyelenggarakan sebuah event, tapi mereka kesulitan untuk tempat. Nah, dan teras bambu itu terbuka bagi teman-teman komunitas yang mau melakukan sebuah seminar, sebuah event, pembelajaran. Kalau orang kan sewa, saya nggak sewa. Wedding? Pakai. Enggak kayaknya wedding. Gitu. Wedding mungkin karena ruang, mungkin kalau kapasitas untuk pribadi kayak zaman kita COVID ya 50 orang mungkin masih bisa. Tapi kalau udah 2.000 nah itu kayaknya belum. Nah doain ya semoga bisa nanti kita teras bambu depan. Amin ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan teras bambu, ini lokasinya di Dalung Teh ya. Silahkan bisa langsung datang untuk teman-teman mengadakan event-event komunitas dan lain sebagainya, itu dijamin free. Ini foundernya langsung loh yang bilang. Free. Banyak yang kaget juga sih. Orang ini berapa fee-nya ya untuk bayar sewa sini? Oh maaf Kak, Kak di sini alhamdulillah kita di ruang pakai aja free, gratis, dan mereka kaget. Oh ini free, karena rata-rata kan kalau orang pakai event itu
ada berbayar lah. Betul. Gitu. Yes. Sekarang itu kita pakainya free. Untuk teman-teman belajar. Siap. Gitu. Teh, ini kan Teh Friska sudah sangat lama dekat dengan teman-teman muda, teman-teman yang usianya agak di bawah Teh Friska gitu lah ya. Biasanya kan kalau anak-anak muda tuh susah diatur, ngeyel, suka maunya sendiri. Ya, gimana anak muda lah, kita semua tahu ya. Kadang-kadang dia dengan pemikirannya sendiri dan lain sebagainya. Kan susah diatur nggak sih Teh teman-teman muda ini? Mungkin kalau ketika kita ketemu seseorang siapapun sebenarnya nggak cuma sekedar anak-anak, adik-adik gitu ya. Mungkin kembali lagi, saya seorang perempuan, saya juga seorang ibu. Yes. Gitu, saya juga sedikitnya banyak belajar gitu kan. Dari saya menjadi seorang ibu tadi, saya memahami beberapa karakter dan pendekatan kepada anak-anak gitu, dan juga anak-anak muda. Yes. Kalau saya sih gini, prinsip saya ketika saya bertemu dengan siapapun, saya harus sudah mempersiapkan setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan. Yes. Itu yang harus saya tanami dan saya kasih gambar. Karena kenapa? Kalau kita hanya berpikir tentang kelebihan orang, kita susah bergaul. Kekurangan orang karena kita akan temui siapapun dimanapun, akan kita temui sesuatu hal orang yang memiliki kekurangan. Nah, balik lagi tadi ke adik-adik, kok bisa sih masuk? Pertama mungkin kita kasih ruang. Kan saya kan kesana bukan untuk mengajari mereka. Tapi saya di sana tidak untuk mengajari mereka, tapi kita sama-sama untuk memecahkan masalah kita bersama. Mungkin itu yang kita satukan adalah tentang segi pemikiran kita dulu. Kita mau kemana nih, gitu kan? Kita mau ngapain nih? Terus lo sukanya apa? Ya kan? Lo mau ngapain nih? Lo mau ngapain sih? Kalau setelah lo suka, gitu. Nah itu lebih kepada mencari gitu kan. Diri-diri daripada adik-adik muda itu yang kita bisa samakan persepsinya. Siap, karena memang teman-teman muda biasanya paling nggak mau tuh diajarin ini gini. Mungkin di antara kita juga gitu kan. Itu kan sudah karakter manusia loh. Itu satu hal yang sudah buat saya sih, manusia manapun ketika misalkan kebanyakan orang mungkin ya, dia kalau langsung, lo tuh harusnya gini, lo tuh harus, kayak kita langsung antipati, walaupun kita mendengar tapi enak aja loh, enggak ya. Teh, siap, mendirikan Teras Bambu Cafe, biasanya kan teman-teman pengusaha ketika mendirikan sebuah bisnis kan, mohon maaf, lebih ke arah profit gitu kan Teh, keuntungan. Ketika saya mendirikan usaha, saya keuntungan berapa yang saya dapat. Ini kok nggak berpikir ke sana Teh Friska, kenapa sih? Karena gini, kalau misalkan saya tahu ketika orang itu langsung berbicara tentang untung. Tapi ketika di sana saya punya keluarga baru, itu sebuah keuntungan yang sudah cukup besar. Dan ketika saya sudah memberikan ruang buat adik-adik muda, pertama kita kan tidak mencari profit. Walaupun ke depan kita kan harus, namanya kita usaha itu harus profit. Karena saya tanamkan ketika ke adik-adik itu harus. Tapi pertama apa yang saya pola awal yang saya hanya berpikir untung, nanti saya nggak mau ngapa-ngapain. Saya hanya berpikir tentang ego. Tapi ketika kita memberikan sebuah ruang untuk kita capai bersama, keuntungan bersama, itulah yang ingin saya capai. Bahwa kenapa? Ketika teman-teman harus untung, tapi pertama yang harus dilakukan dari segi pribadi saya nih, kan kita bicara tentang saya ya, bukan bicara tentang adik-adik harus untung. Saya sebenarnya ingin melakukan sebuah keuntungan besar dengan cara pola seperti ini, tapi bukan berarti keuntungan dengan saya punya keluarga, gitu kan, teman-teman bisa berdiri di kakinya sendiri, itu keuntungan buat saya. Luar biasa, dahsyat. Justru memang yang ingin Teh Friska sampaikan di awal adalah bisnis Teras Bambu ini awalnya bukan dulu mencari keuntungan, tapi bagaimana mencari keluarga sebanyak-banyaknya, bagaimana merangkul orang sebanyak-banyaknya untuk terus bisa berkarya, Teh ya? Iya, itu. Karena itu keuntungan yang paling besar. Tanpa disadari itu. Nanti kan ada pun pikiran lain ataupun profit itu akan menyusul tanpa kita sadari. Profit akan menyusul tanpa kita sadari. Karena kalau kita sudah banyak saudara, sudah banyak teman, itu akan datang sendiri biasanya. Iya, keuntungan itu kan bukan hanya terkait uang, materi itu. Tapi diberikan badan yang sehat, teman yang banyak. Itu yang baik. Yang juga baik ya. Banyak, kalau nggak baik juga percuma ya, Teh. Artinya ada teman yang nggak baik dong, Teh. Pasti ada dong. Tapi biarkan saja. Kalau prinsip saya gini, dia nggak baik untuk diri dia. Kita baik untuk diri kita. Maksudnya dalam artian ketika kita baik itu kan untuk memuliakan badan kita nih. Kalau kita nggak baik,
ya itu untuk kerugian yang akan didapati adalah dari pribadi dia. Jadi saya nggak penting mau orang baik sama saya nggak baik, bukan urusan saya. Bukan urusan saya, penting saya baik sama orang lain. Itu prinsip hidup. Teh Friska juga selain founder Teras Bambu, ini teman-temannya adalah owner dari The Friska Cake. Ini suka masak teh atau gimana sih? The Friska Bakery itu sebenarnya tadinya saya mau namain Teras Bambu ya, karena saya tadinya nggak mau langsung. Cuma teman saya banyak yang komplain. Kenapa ini harus Teras Bambu? Ada kue Teras Bambu. Oh ya, akhirnya saya munculkanlah Friska Bakery. Sebelum muncul Teras Bambu itu saya sama teman senior saya di sana, Pak Dadang, untuk membuka bisnis The Friska Bakery ini. Yes. Tapi karena beberapa di perjalanan punya kesibukan, sekarang sudah kembali normal dan saya juga tidak mau ruang Pak Dadang itu terhambat oleh saya. Akhirnya ketika beliau ada peluang yang lebih besar, nggak apa-apa saya di sini jalan sendiri. The Friska Bakery itu sebenarnya gambaran dari saya hobi masak, senang bikin kue. Itu awal. Tapi enak ya Teh? Alhamdulillah. Orang bilang sih enak. Kok ngomong enaknya kayak nggak percaya diri gitu sih? Saya percaya, karena kan gini, kalau saya ngomong enak ya, oh enak banget, pokoknya harus coba. Pasti selalu kayak gitu. Enak, udah pasti dijamin. Insya Allah kalau saya yang masak, lain cerita. Mantap. Itu ada varian apa aja Teh? Semua? Variannya banyak banget ya. Kalau kita ngomong varian itu mungkin ada 32 varian. Wow. Roti ya, cuma kan ada yang best seller gitu. Siap. Jadi memang suka masak, kemudian akhirnya ditelurkan di bisnis ini. Ya. Ada rencana mungkin untuk buka makanan yang lain selain bakery kayak nasi padang gitu Teh atau apa? Atau belum? Coming soon ya, itu ya. Kamu nanti mau ada loh, doain ya. Gitu. Siap Teh. Artinya kalau Faiz melihat dari awal perjalanan karir seorang Friska kan banyak orang-orang yang mendukung, termasuk suami sendiri ini luar biasa dukungannya tadi di awal-awal Teh Friska mengatakan bahwa suami itu tidak pernah menutup ruang gerak Teh Friska untuk selalu berkembang. Artinya walaupun sudah menjadi seorang istri, seorang ibu, silahkan untuk kamu berkarir. Saya tidak menutup untuk menutup karir dan lain sebagainya. Artinya kan banyak orang-orang yang mendukung. Orang tua sudah jelas, suami orang-orang terdekat. Tapi sepanjang karir perjalanan Teh Friska ada nggak sih orang-orang yang kalau teman-teman di 2022 bilang tuh haters ya? Friska punya haters nggak sih Teh? Saya rasa kita hidup di dunia ini pasti punya haters. Dan kita sebenarnya menjadikan, kalau saya sih prinsip saya, haters itu adalah dimana tolak ukur saya harus bisa terus berkembang. Karena di sana saya termotivasi, gitu. Karena mereka itu haters itu kita sangat perlu, karena mereka akan berbicara tentang apa yang sebenarnya harus kita rubah. Bener nggak? Kita kan suka nggak terima kan? Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi bener gitu. Nah itulah buat saya sih. Kalau haters, walaupun saya juga nggak tahu ya hatersnya siapa, tapi saya yakin di luar sana pasti ada. Gitu. Saya nggak pernah yang nge-DM secara langsung, WA Japris secara langsung. Friska, gue nggak suka sama lu, nggak pernah selama ini. Enggak. Tapi dengar omongan dari orang juga nggak pernah. Sering orang ngomong katanya begini, katanya begitu. Kalau buat saya, kalau saya benar, ya saya coba saya datangi. Yes. Tapi kalau saya ngerasa enggak, ya biarin aja. Itu kan masalah dia dengan dirinya dia. Gitu. Jadi pernah omongan paling pedes apa Teh yang nyampe nih ke telinga? Yang nyampe walaupun bukan orangnya langsung yang ngomong ya, tapi melalui orang ketiga lah. Ini Fris nih kata ini pernah paling pedes. Bahkan untuk menjatuhkan harga diri saya pernah. Gitu. Jadi saya ambil hikmah dan pelajaran aja. Justru dengan semakin saya dihinakan, semakin saya rendahkan, saya menampar saya bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Gitu. Bodoh amat lah. Bodoh amat, biarin aja. Tapi itu membangkitkan diri saya untuk saya melihat saya ini hanya manusia biasa. Karena haters justru hidupnya malah lebih nggak nyaman sih Teh. Ya, kita nggak mikirin dia mikirin kita itu gitu. Itu yang aneh. Kita makan enak, dia makan nggak enak. Jadi buat saya nggak penting. Bikin kurus tuh haters biasanya. Bener. Jadi bodo amat lah. Ya bodo amat. Buat saya sih. Walaupun Teh Friska sadar pasti ada orang yang mungkin nggak suka gitu ya. Sebaik-baiknya kita itu kadang ada aja orang yang nggak suka ya. Iya kok kita kan manusia biasa. Nabi Muhammad aja yang Rasulnya Allah gitu, kayak yang jelas-jelas dia orang yang amanah, fatonah dan lain-lain, yang orang yang bersih ya kan, amin. Masih banyak orang yang mencaci, menghardik. Nah kita manusia biasa. Songgok daging. Nah gitu. Itu songgok daging siapa? Apalagi Friska ya. Hanya ada di belahan mana kali ini. Karena percuma cerita baik kita ke orang yang nggak suka tetap nggak baik gitu ya.
Saya bodo amat. Jadi buat hatersnya Teh Priska sampai sekarang masih tidur nyenyak. Oh iya makan dong. enak. Aduh, nih sekarang makin gemuk gitu. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Artinya kalau dari sisi perjalanan hidup kan, seorang Friska gitu kan sekarang juga diamanahi sebagai founder, sebagai owner, juga aktif di berbagai organisasi. Tentu ada target-target yang ingin dicapai setahun ini, tahun depan. Kalau Faiz pengen tahu target yang dipasang oleh seorang Friska ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh pengen seperti apa sih Teh? Oke, kita berangkat dari Teras Bambu ya. Untuk Teras Bambu sendiri, mimpi saya adalah ingin menjadikan teman-teman adik-adik muda yang berpartner bersama Teras Bambu itu mereka menjadi pengusaha-pengusaha hebat. Amin. Yang bisa memecahkan berbagai masalah perekonomian yang ada di Kota Serang dan Banten. Itu step awal yang saya ingin lakukan. Mereka mimpinya justru untuk orang lain ya. Nah, karena dengan kita melakukan itu berarti saya berhasil dong. Impactnya ke saya nggak? Nah, itu adapun adapun di belakang nanti saya ada kongsi tentang usaha dengan mereka. Itu berarti kan melibatkan saya secara nggak langsung kan saya orang lain besar otomatis. Siap, betul. Teras Bambu besar, CSD otomatis. Siap. Karena CSD adalah lembaga yang menaungi Teras Bambu. Kiprahnya CSD itu kalau orang bilang, kalau kita ngomong tentang nyinyirnya netizen ataupun orang yang nggak paham terkait tentang, karena kalau kita bilang lembaga, CSD itu lembaga kan, ya. Tapi selama ini kan banyak lembaga itu yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau misalkan orang bilang, loh ngapain tuh ada tuh kantor CSD, mana lihat ininya? Loh, salah satu bentukannya adalah Teras Bambu. Wih, luar biasa. Ingin membuat Teras Bambu lebih terus maju Teh. Apalagi Teh? Nah, yang kedua adalah banyak nih, kayaknya ada 100 banyak. Jadi selain itu saya pengen membuka sebuah usaha-usaha yang bisa menggabungkan teman-teman di Kota Serang ya, beberapa pengusaha-pengusaha yang ingin kita bisa bekerja sama, karena buat saya kalau kita ingin besar itu kita jangan sendiri. Iya, sepakat. Kita harus beramai-ramai dan kita harus saling. Sapulidi sendiri ngebunuh nyamuk aja nggak mati kan? Nah, itu dia. Tapi kalau seonggok tuh Sapulidi, gebuk maling juga. Dan saya ingin menyatukan anak-anak muda, udahlah, ini bukan lagi eranya kita sekarang tentang eksistensi pribadi. Tapi kita bersama-sama, kita bangun kota kita, provinsi kita dengan lebih baik dengan sebuah karya. Dan Kota Serang punya kekuatan itu Teh, menurut Teh Friska pribadi, terutama teman-teman komunitasnya. Ya. Gimana? Kekuatan itu kan bisa terjalin ketika kita terus ada di dalamnya untuk saling dari silaturahmi tadi gitu kan, sering berkumpul, sering membahas tentang perkembangan apa saja yang bisa kita isi, walaupun sekarang belum kelihatan, tapi buat saya one day dan nggak akan lama. Siap, one day dan nggak akan lama. Ini kalau kita bandingkan Kota Serang, karena kita skupnya masih Kota Serang dulu ya, sebelum ke Provinsi Banten mungkin. Kalau kita bandingkan Kota Serang dengan kota-kota lain, kota besar di Indonesia gitu kan, kayak mungkin Surabaya, Semarang, Jogja, Bandung, kok teman-teman mudanya gitu, teman-teman komunitasnya guyup banget gitu ya. Kalau di Serang kayak mencar-mencar gitu. Teh Friska melihat itu seperti apa sih Teh? Betul, itu betul sekali. Jadi makanya tadi saya ada sedikit kemukakan sebuah kalimat, jangan kita memikirkan eksistensi sendiri. Dan saya di sini ketika saya bukan berdasarkan omongan semata, tapi saya turun. Saya turun langsung ketika pas eranya COVID 2 tahun lalu. Saya tuh tidak diam di rumah karena saya orangnya nggak bisa diam begitu. Jadi saya selalu mencari aktivitas apa yang positif yang bisa dilakukan. Saya turun, saya cari kegiatan-kegiatan adik-adik muda di sana tuh lagi ngapain. Dan saya lihat memang mereka gerak sendiri-sendiri dan saya lucu, gitu loh. Yang titik fokusnya itu adalah sama gerakannya. Nah, saya bingung kenapa kalian harus melakukannya itu sendiri-sendiri. Apa yang mau dikejar gitu loh? Tentang popularitas, akan apa kalau cari popularitas? Nah, apa yang mau dikejar ketika kita ingin sosial? Oke, membantu orang banyak. Sedikit yang terbantu kalau kita melakukannya sendiri. Betul. Nah, akhirnya proses sekarang ini yang sedang dilakukan, upaya saya adalah menyatukan tadi. Yang sevisi, semisi, yuk gabung. Kita buat gerakan sama-sama. Amin. Semoga semakin banyak gerakan-gerakan seperti ini akan semakin kuat ya Teh. Amin. Teh Friska, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Las Arfa. Nggak kerasa ya, ini luar biasa obrolan. Rasanya pengen 2 hari 2 malam ini ngobrol sama Teh Friska ya. Banyak yang belum Faiz tanya ya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih sudah hadir di podcast Las Arfa. Terakhir mungkin Teh Friska, apa yang ingin Teh Friska sampaikan untuk teman-teman yang saat ini tergabung di dalam keluarga besar Friska gitu kan, seperti apa yang ingin pesannya, terutama pesan untuk anak-anak muda di Banten, Teh Friska, silakan. Baik, pesan yang ingin saya sampaikan adalah setiap manusia itu pasti punya peluangnya untuk bisa berkembang dan maju.
untuk kita proses ke arah sana, kita lihat kembali dari diri, pelajari apa yang bisa dipotensi, apa yang bisa dikembangkan dari potensi yang setiap kita miliki, dan pasti ada, setiap manusia pasti punya. Dan harus mau bekerja keras, jangan hanya berpikir manis. Berpikirlah sepahit mungkin untuk kita terus bekerja dengan sehebat-hebatnya. Ada pepatah kan yang mengatakan beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok, tapi berusahalah kamu seakan-akan kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Gitu. Siap. Itu ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan podcast Lasarva bersama narasumber Faiz di pagi hari ini. Faiz pamit, saya Priska pamit. Semoga obrolan hari ini menginspirasi untuk kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cheers lagi teh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim.